Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat Mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga Mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua di rumah ya. Oke teman-teman, sharing kegiatan hari ini. Nah ini tuh aku setelah pulang jualan ya. Ini sebenarnya aku kondisinya udah ngantuk banget. Lihat aja mata aku udah sembab banget, udah bengkak gitu ya. Nggak tahu kenapa, pokoknya hari ini ngantuk banget gitu. Apa nggak tahu karena cuaca tuh, nggak tahu karena apa. Pokoknya hari ini ngantuk banget. Tapi di sini aku pengen ngajakin anak-anak aku jalan-jalan pagi dulu di hari Minggu. Karena aku tahu sorenya itu aku sibuk ya, nggak bakalan bisa ngajakin anak-anak di hari Minggu itu jalan-jalan. Makanya tuh setelah pulang DO aku yang langsung ngajakin mereka aja ke taman sekalian belanja sayur-sayuran. Nah tadi di depan taman tempat main anak-anak aku itu ada tukang sayuran dan aku tuh langsung belanja aja. Hari ini pengen masak gitu. Hari ini pengen masaknya yang simple tapi enak ya, karena ini musim hujan, cuacanya mendung terus gitu. Kayaknya enak makan yang kuah-kuahan gitu ya Mam. Nah di sini tadi aku beli daun kacang gitu, mau aku masak santan terus dipakein telur bulat sama nanti masak orek. Pokoknya simpel-simpel aja sih, tapi yang penting enak dan anak-anak aku doyan. Gini ya Mam, kalau masak buat anak-anak gitu kan, aku yang nggak bisa masak pedes-pedesan. Di sini mau masak pedes-pedesan kasihan ya anak-anak, nanti malah nggak bisa ikutan makan gitu. Makanya kalau aku masak itu kelihatannya gimana ya, nggak pakai cabai-cabean tuh kayaknya gimana gitu. Aku orang emang kurang suka pedas, cuma kalau misalnya nggak ada pedasnya sama sekali tuh menurut aku kurang enak juga. Cuma di sini aku akalinnya bikin sambal-sambalan aja Mam. Nah untuk bumbu si daun kacangnya di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, udah itu aja. Terus untuk seasoningnya nanti pakai bumbu racik aja. Aku tuh orangnya ngarang banget sih kalau masak tuh, yang penting menurut aku enak dan keluarga aku tuh doyan gitu. Dikembalikan lagi kalau masakan rasa sama selera sih ya Mam. Jadi selera masing-masing aja. Ada yang suka, ada yang nggak suka, jadi seleranya masing-masing. Oke? Nah ini dilanjut lagi, ini bumbu untuk si oreknya. Lagi-lagi aku nggak pakai cabai. Di sini cuma pakai bawang merah, bawang putih, aku rajangin udah. Nah, kalau misalnya Mam suka nih oreknya pakai apa namanya? Pakai lengkuas yang diiris-iris ya. Biasanya kalau aku beli di warteg itu si orek tuh pakai kayak lengkuas gitu. Cuma di sini aku ya nggak pernah aja karena menurut aku ribet. Jadi masak tuh yang simpel-simpel aja, yang cepet, yang penting enak, matang, ada lauk nasi gitu. Nah, gimana nih? Ada nggak sih yang kayak aku ngarang banget kalau masak? Oke, untuk masakannya langsung aja. Untuk ditungku yang satunya udah aku panasin juga. Dan ini yang satunya langsung aku apa ya namanya, langsung eksekusi aja masakannya biar satset, biar cepat selesai. Karena hari ini aku kepingin main ke tempat teman aku. Udah lama banget ini, udah beberapa minggu. Pokoknya aku tuh yang nggak keluar, nggak kemana-mana, di rumah sama anak-anak, nggak keluar-keluar. Nah hari ini tuh lagi kangen banget sama teman, pengen main gitu. Pengen ngobrol-ngobrol gitu, pokoknya sedikit healing lah ya buat mama. Nah Mam, tadi untuk di tungku kompor yang satunya udah aku oseng-oseng bumbunya, di yang satunya ini untuk bumbu orek ya. Nah ini tadi untuk si tempenya udah aku goreng-goreng gitu, apa sih, tinggal ngegoreng bawang-bawangannya aja. Nah ini untuk si sayurannya udah matang bumbunya, aku tambahin air dan aku tungguin sampai umub, baru nanti untuk sayurannya aku masukin ya Mam. Oh ya, gimana nih kabarnya Mam semua di rumah? Semoga Mam selalu semangat ya, selalu sehat, selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah jam berapa nih? Udah siang nih ya. Udah pada sholat belum? Yang belum sholat zuhur, belum sholat asar, sholat maghrib, sholat isya atau sholat subuh ya. Yang nonton video aku di sholat subuh, yuk kita laksanakan sholat dulu, karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam ya. Karena sholat itu tiang daripada agama. Apalah kalau tiang nggak ada ya, jadi gimana tuh? Oke, dilanjut ke video lagi nih Mam. Jadi ini tempenya udah aku masukin, aku pakai kecap, pakai bumbu saus tiram juga. Jadi menurut aku apapun masakannya aku pakein saus tiram dan rasanya jadi lebih enak aja. Aduh, pokoknya kalau zaman-zaman dulu aku mah belum ada ya Mam kayak gitu, saus tiram tuh belum ada. Jadi kalau emak tuh dulu ya masak tuh pokoknya mengikuti resep yang udah ada gitu. Kayaknya dulu emak kalau masak orek tuh bumbunya tuh banyak banget deh. Pakai kemiri, bawang merah, bawang putih, terus pakai jahe gitu, pakai kunyit. Dulu ya kayak gitu yang aku liatin kalau emak aku masak.
Nah, di zamannya aku sekarang, aku orangnya yang nggak pernah belajar masak sama emak. Aku tuh orangnya otodidak ya. Karena emak juga dulu jarang banget di rumah, seringnya kerja juga. Yang masak tuh kadang-kadang teteh aku, kadang-kadang abang aku gitu. Dan aku tuh yang jarang banget ngeliatin proses masaknya emak gitu juga uduk ya, Mam. Kemarin ada nih yang minta dibikinin video pas lagi bikin uduknya. Di sini aku kayaknya nggak bisa deh mam ngevideoin pas lagi bikin uduk karena itu prosesnya di malam hari ya mam. Kita masak, emak aku ding yang masak itu tuh dari jam setengah 1 sampai ke pagi gitu. Jam setengah 4-an tuh udah matang tuh semuanya. Aku cuma yang bagian ngebungkus-bungkusinnya doang. Jadi maaf banget nih mam buat teman-teman yang kemarin nge-request, mam tolong dong videoin bikin uduk dari awal sampai akhir. Aku tuh bukannya nggak mau ya mam, cuma ya bangun dari jam 1 itu rasanya berat banget karena emang aku di jam setengah 4-an itu di jam 3-nya udah harus bangun, harus mulai bungkus-bungkusin uduk. Nah nanti di jam 5-nya itu aku harus udah pergi deh. Oh ya mam, balik lagi ke video nih. Untuk si sayurannya tadi udah aku masukin, airnya udah umup gitu. Ini aku tambahin terasi. Tadi untuk seasoningnya aku pakein bumbu racik untuk ayam gitu. Biasanya aku pakai yang tempe karena berhubung nggak ada tuh ya bumbu racik tempenya, ya udah pakai yang ada aja. Jadi menurut aku di sini sayurannya sedikit berbeda ya. Kalau pakai bumbu racik tempe itu rasanya menurut aku kayak ada ketumbar-ketumbarnya, sedangkan pakai bumbu racik ayam ini nggak ada. Nah untuk tempenya, oreknya ini udah mateng juga nih, dah aku mau angkat aja, tinggal nungguin sayur yang satunya mateng. Di sini untuk sayurannya aku bener-bener nungguin yang sampai daunnya empuk banget gitu mam. Jadinya tuh yang anak aku Dede Alpa bisa ngunyah gitu. Terus kakak Alesa juga suka. Nah untuk kakak Alesa ini baru pertama kali sih aku masakin daun kacang gitu. Aku sering lihat aja gitu ya pas aku lagi delivery, kok banyak banget yang jualan daun ubi, daun kacang, sedangkan itu sayur-sayuran yang jarang banget aku masak. Jadi di sini sejujurnya aku tuh lagi bereksperimen daun kacang dimasak santan kayak gini ya. Oh ya tadi untuk santannya udah aku masukin ya mam. Jadi menurut aku sih enak. Nah mam kalau misalnya mam mau ikutin aku pakai bumbu racik, jangan sampai mam tambahin garam lagi karena bumbu racik ini udah asin banget. Boleh banget ditambahin kalau misalnya pedas gitu, ditambahin gula atau ditambahin penyedap rasa aja. Jangan ditambahin garam lagi ya mam. Nah ini udah enak sih mam, udah mateng. Pokoknya cocok banget ini makan orek. Terus masak sayur santan kayak gini, di dalamnya ada telurnya juga nih. Aku masak telurnya ada 5 butiran gitu ya mam. Pokoknya cocok banget, ini enak banget dimakan pas dingin-dingin gitu ya, anget-anget, ada kuahnya santan begini. Ini rasanya enak banget. Nah ini ketinggalan loh, ini aku beli kerupuk tadi di tukang sayur tapi malah yang enggak digoreng gitu. Nah ini singkat cerita sih mam, ini udah pada makan gitu. Aku juga udah cuci piring, jadi aku mau beres-beresin. Ini setelah cuci piring ternyata ada cucian lagi tuh bekas anak-anak aku makan ya. Mereka nggak kasihin ke aku, tapi ya udahlah nanti lagi aja. Karena aku lagi buru-buru banget nih, pengen banget main ke tempat temen aku gitu. Nah jadi kondisinya kayak gini ya mam, di bagian rak piring aku itu pakai rak gantung gitu, udah lama banget itu raknya udah kayak jelek itu. Cuma di sini aku sering lap-lapin kok bersih ya, walaupun kelihatannya buluk begitu. Gak apa-apa ya, yang penting mah bersih aja mam. Itu aku pakai rak gantung di atas itu biar di bawahnya itu bisa buat tempat-tempatan yang lain gitu, jadi kelihatan lebih lega aja gitu mam. Nah ini untuk piring yang bersih udah aku masukin ke dalam rak piring, yang kotornya ini ada lagi ya. Aduh gitu deh pokoknya, infinity kerjaan ibu rumah tangga mah. Nah mam, ini aku ada paket. Sebenarnya ini paketnya nggak satu kali beli tuh segini, enggak, cuma ini aku kumpulin aja, nanti mau aku unboxing. Jadi mam ini aku beli perintilan dapur lagi, mungkin yang receh banget gitu, yang harganya cuma kayak 800 perak gitu, tapi fungsinya bener-bener yang fungsi banget, yang guna banget deh mam. Di sini anti mubazir ya. Nah ini untuk paket yang pertama nih mam, aku beli kayak scoop gitu. Mungkin orang-orang dipakainya buat sekup makanan kucing kali ya. Tapi di sini aku mau gunain buat nyekup beras gitu, naker beras gitu. Jadi satu sekup ini itu 100 gram gitu. Jadi kalau misalnya mau masak setengah liter itu tinggal 5 sekup ini aja. Nah ini harganya cuma 5.000 perak dan gratis ongkir mam, beneran. Ini aku belinya di Lazada ya. Di Lazada lagi ada promo 12-12 gitu ya, sama aja kayak di Shopee. Nanti untuk linknya aku taruh di description box, boleh banget nih mam dicek-cek.
Oke, untuk paket yang kedua nih, di sini aku juga beli paket receh. Ini harganya mulai 800 perak aja. Aku beli hanger atau gantungan buat kayak panci-panci gitu. Dulu sih aku punya ya cantelan panci gitu, cuma sekarang yang udah apa ya? Hilang-hilangan semenjak aku hamil Dede Alpa, mabok dah. Itu aku masuk dapur tuh udah jarang banget. Jangankan mau masuk dapur ya, sebelum masuk dapur aja udah ngebayangin baunya itu udah mual banget. Makanya dalam 1 tahun itu dapur aku hancur gitu. Terus banyak juga yang hilang-hilangan. Nah, kali ini aku mau mulai ngumpul-ngumpulin lagi ya, Mam. Nah, ini dia, Mam, aku beli tempat buat sutil gitu, tirisan minyak gitu, sama si pengait cantilan yang kayak buat panci, buat penggorengan atau buat apa aja lah. Nah, ini dia lucu banget ya, ini peniris minyak. Nah, ini buat sutil kayak gini. Terus di sebelahnya itu, di belakangnya bisa buat nutup, taruh tutup panci gitu atau tutup apalah ya. Ini lucu banget, ini harganya murah banget, kalau nggak salah 3.000 atau 5.000 ya. Nah, ini dia paket yang ketiga. Ini juga super wow banget menurut aku. Ini harganya murah banget, Mam, cuma 18 ribuan kayaknya kalau nggak salah. Nanti Mam cek aja di description box. Ini bener-bener bagus loh. Ini kemoceng buat bersihin kayak atas-atas gitu. Terus yang paling bagus lagi ini si gagang dari kemocengnya. Ini mantep banget, Mam. Ini bisa ditarik sampai 2 meteran gitu. Jadi bisa banget ngejangkau sampai atap-atap yang susah dijangkau gitu, atau di atas lemari gitu ya. Ini bener-bener yang panjang. Aku kaget banget kok harganya murah bisa sebagus ini ya. Nanti Bang lihat sendiri deh di apa sih namanya, di linknya. Bener-bener ini murah tapi bagus banget. Ini bulu-bulunya juga ini cakep, lebet ya, nggak abal-abal. Cara pasangnya juga tinggal diputar-putar kayak gini aja. Ini kokoh, nggak apa ya namanya, nggak gampang lepas gitu. Terus ini juga bisa ditekuk-tekuk sampai 90 derajat, sampai 80 derajat, 45 derajat, pokoknya bisa banget deh. Ini senang banget ya aku dapat produk ini, bener-bener ini di luar ekspektasi aku ya, dengan harga murah tapi sebagus ini. Oke, kita lanjutin ke paket yang berikutnya. Jadi tadi kan aku beli 4 paket, jadi yang 2 Shopee, yang 2-nya lagi Lazada ya, Mam. Nah, ini dari Lazada, ini nggak tahu program Lazada apa, pokoknya ini Lazada Choice. Jadi sini aku mau beli bumbu dapur nih, ini totole udah habis ya. Ini yang paling murah aku temuinnya di Lazada. Jadi si totole ini harganya cuma 20 ribuan gitu yang 200 gram. Terus ini juga mie-mihan yang biasanya di Indomaret harganya 5.000 sampai 6.000, itu cuma 3 ribuan, Mam. Yang paling senangnya lagi ini aku dapet di totole kaldu jamur, itu cuma harganya di 20 ribuan. Dan paling enaknya lagi apa? Di sini aku gratis ongkir ya, Mam. Asik banget ya ini paket-paketan aku. Pokoknya kali ini dapet yang murah-murah banget. Nanti kalau misalnya mau beli tinggal buka aja linknya, nanti aku taruh di description box ya. Nah, untuk sampah-sampahnya udah aku buang dulu biar nggak ribet. Habis ini aku mau pasang-pasangin si cantelannya ini. Aku belinya 10 kalau nggak salah, itu harganya murah banget ya. Nanti aku taruh deh harganya, pokoknya linknya juga aku taruh di situ. Nah, ini untuk cantelannya aku pakai 4 aja. Ini mau aku taruh buat naruhin panci kayak gini. Jadi di bawah kayak apa ya, atas itu ambalan itu aku bikin juga buat gantungan panci kayak gini tuh kan, cantik, Mam, jadi kelihatan lebih rapi aja. Ini untuk panci-panci yang sering aku pakai aja, yang sisanya aku taruhin di kamar mandi gitu atau di belakang gitu, Mam. Dan ini untuk sisa si cantelannya mau aku taruh, ini juga kemocengnya mau aku taruh dulu. Nanti paling ya sore atau besok aku mau bersih-bersihin atapnya gitu, mau bersih-bersihin sawang-sawang yang ada di atas atau di pojok-pojokan atap gitu, Mam. Nah, ini aku juga mau ngerepil si totolenya. Ini udah habis tuh, aku boros banget di totole dibandingin sama penyedap rasa gitu. Itu tuh masih banyak ya, tinggal yang udah habis tuh kayak garam sama totolenya aja, karena yang sering aku pakai itu. Nah, ini untuk totole yang lama mau aku tumpuk di bagian atasnya dulu biar kepake terlebih dahulu. Jadi aku pindahin dulu ke tempat yang satunya. Ini mau aku taruhin totolenya di sini dulu nih, nanti baru yang lamanya aku taruh di bagian atasnya. Jadi alhamdulillah dua-duanya si tempat totolenya ini penuh semua ya, Mam. Jadi cukup kali ya untuk 1 bulanan gitu totolenya.
Gak tahu kenapa pokoknya aku sekarang masak telur, dadar telur kayaknya lebih enak dipakai totole aja. Ya teman-teman, terima kasih banget sih yang udah nemenin aku sampai di akhir video, Semoga teman-teman gak pernah bosan sama video-video aku. Semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua, dan semoga teman-teman jadi semangat nih buat beres-beres dapur, kamar, kontrakan. Semoga jadi semangat ya. Karena nontonin Mama Alesa, karena yang aku rasain juga gitu sih. Dulu tuh kalau ngeliatin teman-teman lagi beres-beres, jadi ikutan semangat ya teman-teman. Yang tadinya mager, yang tadinya males, pas lihat teman-teman beres-beres di video, jadi ikutan pengen beres-beres apa ya, kerjaan apa yang belum aku beresin gitu. Dan oke, ini sisa perintilannya mau aku simpen lagi, siapa tahu nanti butuh lagi, karena emang sebenarnya panci sama penggorengan aku itu yang jarang-jarang aku pakai itu masih banyak ya. Nah ini dia mam contohnya ya. Jadi di sini tuh bisa buat tutup panci yang udah nggak dipakai. Nah di sini buat si sutilnya gitu. Aduh suka banget deh aku. Jadi rapi deh dapur aku hari ini. Nah sampai di sini aja ya mam video aku hari ini. Semoga mam suka dan nggak pernah kapok. Nanti dilanjut lagi di video-video selanjutnya, dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.